Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya nggak tahu kelompok berapa, tapi intinya di sini saya ingin mengerjakan post-test. Nah, untuk judul post-test kali ini intinya itu adalah tentang seputar PKD 01. Nah, jadi saya mau cerita dulu sedikit. Perkenalkan dulu deh. Saya Fajri di sini. Nanti di belakang selanjutnya ada kelompok-kelompok saya, ada teman-teman saya. Terus jadi intinya PKD 01 diawali dengan dimana dibuka oleh Mas Memo. Mas Memo itu menjelaskan tentang sistem radio secara sederhana. Jadi intinya Mas Memo itu menjelaskan bahwa untuk komunikasi data itu harus ada dua belah pihak. Dimana dua belah pihak itu kalau bahasa sederhananya itu adalah ada transmitter, ada receiver. Nah, jadi satu yang memancarkan, satu lagi yang menerima. Nah, jadi di radio itu sendiri nanti kan ada sebuah antena. Nah, antena inilah di mana ada beberapa jenis antena, di mana itu jadi antena itu ada untuk VHF dan ada UHF. Tapi untuk VHF dan UHF sendiri itu bisa dipakai secara bersamaan. Di perbedaannya apa? Nah, di mana UHF itu sendiri nanti itu bakal VHF itu nanti bakal intinya itu bakal pakai seperempat dari lambda, panjang antena itu bakal seperempat dari lambda. Nah, terus kalau untuk UHF itu nanti kita tambahkan lilitan. Terus untuk kabelnya sendiri, kabel yang menghubungkan ke antena itu intinya dimana kalau Mas Memo bilang itu harus R-nya itu harus 50 ohm atau hambatan itu harus 50 ohm. Nah, untuk XS-nya sendiri itu harus 0 ohm. Dan untuk SWR total antena itu kisarannya itu sekitar harus 1 sampai 1,6. Pertama kali praktikum kita dimulai dari hand transceiver, terus kemudian dilanjut ke matching kabel. Kemudian yang ketiga itu dilanjut lagi sama kita menggunakan radio rig, menggunakan kita menggunakan repeater, satu lagi kita menggunakan dual band cross dual band. Oke, saya Jericho. Saya akan menjelaskan apa itu HT, hand transceiver. Jadi hand transceiver itu adalah sebuah alat untuk mentransmisikan sinyal, dalam kali ini sinyal suara, dan akan menerima sinyal juga. Nanti sinyalnya juga diubah dalam bentuk suara juga. Dan HT ini yang kami pakai dalam praktikum ini mempunyai kemampuan dual band. Artinya dia bisa UHF dan FHF. Untuk mengatur UHF dan FHF cukup sederhana, hanya menekan tombol yang keypad yang ada di dalam di hand transceivernya. Untuk misalnya untuk mengatur yang 143 Hz, tadi kita tekan 143 terus 000. Kalau kita mau coba 480 Hz, berarti kita tekannya 480000 dan sebagainya. Dalam hand transceiver mereka mempunyai sebuah fitur yang bernama TCTC dan RCTC. TCTC dan RCTC mereka berfungsi sebagai bit parities, yang artinya sebuah bit yang diletakkan di paling awal atau paling akhir yang digunakan seperti encoder atau decoder, sehingga walaupun nanti kita mendapatkan sinyal yang misal ada transmitter yang menggunakan sinyal yang sama, tetapi nilai TCTC atau TCTC-nya tidak sesuai dengan RCTC kita, maka transmitter tersebut kita tidak akan mendapatkan data dari transmitter tersebut, tapi dari transmitter yang mempunyai nilai TCTC yang sama dengan RCTC kita. Lalu dalam HT tersebut ada namanya mode SFTD, yang berarti dia dapat menjadi sebuah repeater untuk HT yang lainnya. SFTD itu dapat diatur, kalau tidak digunakan diatur off, tapi bisa diatur negatif atau positif. Negatif atau positif itu sebenarnya adalah bagian lain yang namanya offset. Offset itu nanti diatur berapa jarak yang diinginkan dari nilai transmitter yang ingin digunakan. Maksudnya ketika nilai kita misalnya 142.000 Hz,
dan di di receiver tempat lain nilainya misalnya 1148.000 Hz, berarti kita butuh offset sekitar kira-kira 600 6.000. Jadi untuk mendapatkan offset sekitar 6.000, lalu kita harus ngatur sekitar 6.000 Hz yang ada di receiver, yang ada tadi di HT kita. Lalu kita bagian STFD-nya tadi itu dipositifkan. Oh ya, terus saya juga melanjutkan dari penjelasan teman-teman tadi. Tapi saya hendak menjelaskan tentang matching kabel. Nah, jadi matching kabel ini merupakan salah satu kegiatan di mana menyesuaikan apakah suatu kabel itu sesuai dengan frekuensi kerjanya atau tidak gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan saat praktikum tadi itu memilah bagaimana, jadi disediakan banyak kabel. Nah, kita tuh memilah mana yang kira-kira cocok untuk frekuensi dipakai. Frekuensi yang dipakai tadi 144.280 MHz. Nah, toolsnya yang digunakan adalah analyzer. Nah, kalau di modul itu MFG, tapi kalau yang kita gunakan tadi itu Rig Expert. Nah, beda kalau MFG itu kayak semacam brand sendiri dan Rig Expert juga analyzer sendiri. Nah, terus gunanya untuk melihat parameter-parameter yang jadi acuan dalam matching kabel sendiri. Nah, jadi parameternya itu dua, ada resistansi sama reaktansi. R-nya itu harus resistansi atau R itu harus mendekati nilai 50 dan reaktansi atau XS-nya itu mendekati nilai 0. Ketika dua parameter itu tercapai, berarti dapat dikatakan bahwa kabel yang kita gunakan itu cocok digunakan pada frekuensi tersebut. Lalu sebenarnya juga tampilan dua parameter itu bisa dilihat di dalam analyzer yang kita gunakan nanti gitu. Terus pertama-tama kita nyalakan Rig Expert-nya, terus kemudian di situ ada pilih tombol nomor 5 di mana kita akan nge-scan bagaimana grafiknya. Sebenarnya kalau di MFJ itu bisa lihat langsung sebenarnya dalam bentuk angka-angka, nilai langsung berapa nilai R dan X-nya. Tapi kalau misalkan di RIX itu kita dihadapkan dengan grafik terlebih dahulu. Jadi fungsinya untuk melihat bagaimana tampilan grafik dari si kabel yang kita gunakan. Jadi grafiknya itu untuk sumbu X itu merupakan sumbu frekuensi dan sumbu Y-nya itu sumbu impedans dengan satuan ohm. Jadi ketika diuji nanti harusnya nilai garis yang keluar itu mengacu pada nilai 50 ohm. Semakin dekat dengan 50 ohm berarti semakin baik. Sebaliknya untuk nilai yang reaktansi dia harus mendekati nilai 0 ohm pada frekuensi yang dituju gitu. Jadi nanti ada jarum penunjuk frekuensinya sendiri, frekuensi kerja gitu. Terus kalau misalkan ada satu kejadian di mana ada perpotongan dan itu jadi tadi itu kita melakukan percobaan untuk 4 kabel. Nah, 3 kabelnya itu tidak ada perpotongan dan yang satu kabel itu bahkan lebih dari satu perpotongan. Nah, itu tuh mengindikasikan bahwa kabelnya itu tidak, semakin banyak potongan mengindikasikan bahwa kabelnya tidak cocok digunakan untuk frekuensi itu. Jadi tadi itu 3 di antara kabel yang kita gunakan tuh tidak ada potongan dan nilai R-nya bagus, nilai reaktansinya bagus, sama satu lagi nilai SWR-nya tadi kami catat juga dan itu menunjukkan nilai 1, lah. Dan ketika yang terakhir itu kami melakukan matching kabel, nilai terdapat 2 perpotongan kalau tidak salah, terus nilai SWR-nya itu tinggi sekali gitu. Jadi kami simpulkan bahwa yang terakhir itu tidak cocok untuk frekuensi tersebut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Novanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai crossband repeater. Jadi crossband repeater itu sendiri adalah sebuah repeater yang berfungsi untuk mengubah atau mentransmisikan 2 band frekuensi yang berbeda yang akan di-crosskan atau dihubungkan, dan di sini disebutnya adalah crossband yang memiliki cara kerja. Misalnya jika ada input VHF maka akan ada TX di UHF, lalu jika ada input UHF maka akan TX-nya di VHF.
Nah, apabila kedua pengguna ingin berkomunikasi menggunakan crossband, maka salah satunya harus standby di frekuensi VHF dan salah satunya ada di frekuensi UHF. Di sini misalnya kita menggunakan komunikasi melalui HT. Perkenalkan, saya Evi Isnaini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang radio ring. Nah, jadi radio ring ini adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai base station atau dapat juga digunakan sebagai alat komunikasi bergerak atau mobile station. Nah, pada praktikum ini kami akan mempraktikkan bagaimana cara menyimpan frekuensi yang kita inginkan dan berikut juga memberi nama pada radio ring ini. Nah, pertama kita atur dulu frekuensi yang diinginkan, berikut juga nilai duplex, nilai tone, dan nilai TSQL yang diinginkan. Untuk mengatur nilai-nilai ini digunakan tombol set yang berisi menu untuk mengatur nilai-nilai tersebut. Kemudian untuk memilih frekuensi yang kita inginkan, kita tekan tombol VMHZ. Lalu kita tekan tombol SM, kita tekan tombol SMW, tekan tombol SMW 1 detik untuk yang selanjutnya akan ditampilkan nilai M pada layar LCD. Selanjutnya kita mengatur pada nomor berapa frekuensi tersebut akan disimpan dengan cara memutar potensiometer. Lalu kita tekan lagi tombol SMW selama 3 detik, maka frekuensi tersebut akan tersimpan. Nah, untuk melihat frekuensi yang telah tersimpan ini dapat kita tekan tombol M-call, lalu kita pilih di mana nomor memilih nomor di mana frekuensi tadi itu tersimpan. Nah, selanjutnya untuk memberi nama frekuensi yang telah kita simpan tadi, bisa kita tekan tombol M-call, lalu kita memilih tadi nomor berapa kan frekuensi yang telah kita simpan, lalu tekan tombol moni untuk menampilkan tulisan, lalu untuk memilih huruf yang akan diganti bisa tekan tombol moni atau tombol set. Nah, untuk mengganti huruf yang kita inginkan untuk memberi nama frekuensi tadi, bisa kita menggunakan potensiometer. Lalu setelah selesai mengganti nama tadi, kita tekan tombol VMHZ, maka nama tadi akan tersimpan. Terima kasih. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Abdullah Nur Maulana. Jadi di sini saya akan membahas tentang repeater. Jadi repeater itu berasal dari kata bahasa Inggris repeat, yang artinya mengulang. Jadi repeater itu adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengulangan. Nah, di praktikum ini kami mencobanya dengan HT lalu repeater. Nah, HT-nya ini sebagai pesawat yang ingin untuk berkomunikasi. Jadi HT-nya ada 2, lalu ada repeater. Repeaternya ini menggunakan radio rig. Yang satu radio rig transmitter itu dari Motorola, yang satunya receiver dari merek Firstcom. Nah, jadi di sini kami menyesuaikan frekuensi dari HT supaya sesuai dengan frekuensi repeater. Jadi frekuensi transmitter HT itu disesuaikan dengan frekuensi receiver repeater, kemudian frekuensi receiver dari HT disesuaikan dengan frekuensi transmitter dari repeater. Nah, setelah disesuaikan, kita bisa berkomunikasi. Nah, kenapa harus disesuaikan? Karena kalau kita mentransmisikan dari HT namun receiver dari radio rig tidak sesuai, maka tidak akan masuk. Begitu pula sebaliknya. Nah, fungsi dari repeater ini untuk apa berarti? Nah, fungsi dari repeater ini itu untuk yang pertama, karena dia melakukan pengulangan dari pesawat yang pertama, jadi dia membuat supaya jangkauannya lebih jauh, jangkauan komunikasi bisa lebih jauh. Kemudian kita bisa memperkuat sinyal sehingga akses sinyal di tempat yang minim sinyal bisa menjadi lebih baik. Dan tentu sebagai komunikasi nirkabel ini membuat kita membantu berkomunikasi tanpa menggunakan kabel yang mungkin bisa berpotensi lebih ribet begitu. Terima kasih.